Kerajaan Daha Bali. Waktu itu Pulau Bali belum berpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran adalah anak yang cerdas. Sayangnya ia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Suatu hari Manik Angkeran melihat orang-orang yang sedang berdiri dan menyambung ayam. Ia amat tertarik. Wah, tak perlu bekerja keras untuk bisa kaya. Cukup bermodal seekor ayam saja, pikirnya. Ia lalu pulang dan memecahkan celengannya untuk membeli seekor ayam jago yang besar dan kuat. Ayam ini pasti akan menghasilkan banyak uang untukku, katanya senang. Keesokan harinya, Manik Angkeran mulai menyambung ayam. Ternyata benar, ayamnya selalu menang. Ia mendapatkan banyak uang. Manik Angkeran puas sekali. Esok ia akan kembali lagi menyambung ayamnya. Jika begini terus, aku bisa cepat kaya, pikirnya. Ternyata tidak semudah itu. Pada hari kedua dan seterusnya, ayamnya mulai sering kalah. Apalagi banyak ayam-ayam baru yang muncul di arena sobung ayam. Mereka mengalahkan ayamnya dengan mudah. Dalam sekejap, uang Manik Angkeran pun ludes. Ia bahkan harus berutang untuk membayar kekalahannya. Namun itu tidak membuatnya jerah. Ia terus berdiri dan menyambung ayam. Lama-kelamaan, Manik Angkeran mencuri harta ayahnya untuk membayar utang-utangnya. Si Dimandra yang mengetahui hal itu pun berkata, "Anakku, berjudi tak bisa membuatmu kaya, justru akan membuatmu miskin. Berhentilah selagi belum terlambat." Namun Manik Angkeran tak peduli. Lambat laun harta ayahnya pun habis untuk membayar utang. Ia lalu merengek, "Ayah, tolong aku. Mereka akan membunuhku jika tak membayar utang." Ayahnya memulai nafas. Harta mereka sudah tak bersisa. Apa yang harus kulakukan untuk menolong anakku, pikirnya. Ia tak mau anak semata wayangnya itu mati sia-sia. Si Dimandra berdoa memohon petunjuk kepada Dewata. "Temuilah naga Basuki di gunung Agung. Mintalah sedikit hartanya untuk membayar utang-utang anakmu." Tiba-tiba terdengar bisikan lain. Si Dimandra pun bergegas menuju gunung Agung untuk bertemu dengan naga Basuki. Sesampainya di gunung Agung, si Dimandra pun membunyikan bentang seperti petunjuk dalam mimpinya. Naga Basuki yang mendengarnya pun keluar. "Siapa kau? Apa maksud kedatanganmu?" Naga Basuki bertanya. "Aku si Dimandra. Maksud kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu membayar utang-utang anakku, Manik Angkeran. Hartaku sudah ia habiskan. Anakku akan dibunuh jika tak membayar utangnya," jawab si Dimandra. Setelah berpikir sejenak, Naga Basuki menyanggupi permintaan si Dimandra. Ia masuk ke dalam guanya dan keluar dengan membawa sejumlah emas dan permata. Si Dimandra mengucapkan terima kasih dan berpamit pulang. Si Dimandra menyerahkan harta itu ke anaknya. "Pergilah dan lunasi semua utangmu. Kini kau memulai hidup baru lagi," kata si Dimandra. Namun Manik Angkeran menggunakan harta itu untuk kembali berjudi. Ia terus berjudi sampai harta itu terkuras habis. Ia kembali berutang untuk membayar kekalahannya dan kembali dikejar-kejar orang. "Maaf ayah, uang yang ayah berikan padaku sudah habis. Kini aku berutang lagi, bahkan dalam jumlah yang lebih besar," rengek Manik Angkeran lagi kepada ayahnya. "Aku tak bisa menolongmu lagi anakku. Aku sudah berusaha menolongmu
tetapi kau malah melukai perasaan, kata si Mantra menahan marah. Manik Angkeran bingung, ia tak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Saat melamun, tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah genta kecil. Genta? Untuk apa genta ini? Apakah genta ini laku kujual? Tanyanya dalam hati. Manik Angkeran membawa genta itu ke pasar. Di sana ia bertemu dengan temannya dan menunjukkan gentanya itu padanya. Manik Angkeran, Manik, aku dengar genta ini adalah genta ajaib. Genta ini digunakan untuk memanggil naga basuki yang tinggal di Gunung Agung. Barangkali ayahmu telah meminta harta dan menemui naga basuki dan meminta harta, tanya temannya. Benar juga. Pasti ayah mendapatkan harta itu dari naga basuki, kata Manik Angkeran. Manik Angkeran tak mau mensia-siakan kesempatan. Ia segera mendaki Gunung Agung dan membunyikan genta ajaib itu. Naga basuki menemui Manik Angkeran. Maaf naga basuki, namaku Manik Angkeran, putra dari Sidi Mantra. Bisakah aku meminta sedikit hartamu lagi untuk melunasi hutangku? Tanya Manik Angkeran. Banyak sekali hutangmu, tapi baiklah, untuk terakhir kalinya aku akan memberimu sedikit harta. Setelah ini kau tak boleh kesini lagi untuk meminta harta, jawab naga basuki. Naga basuki mengambil harta itu dan di goa. Tanpa ia sadari, Manik Angkeran mengikutinya. Betapa takjubnya Manik Angkeran dalam goa itu. Terdapat setumpuk emas dan permata. Melihat semua itu, timbul niat jahatnya. Ia ingin membunuh naga basuki dan menguasai hartanya. Ia membunuh pedang dan menyabetkannya ke tubuh naga basuki. Naga basuki terluka. Ia tak menyangka kalau Manik Angkeran akan membunuhnya. Naga basuki sangat marah dan menyemburkan api dari mulutnya. Manik Angkeran ketakutan. Ia berusaha melarikan diri, namun naga basuki dengan mudah menangkapnya. Manik Angkeran pun terbakar api yang keluar dari mulut naga basuki. Tubuhnya menjadi abu. Sementara itu, Sidi Mantra yang kehilangan gentanya pun menyusul ke Gunung Agung. Ia yakin Manik Angkeran yang mencurinya. Sesampainya di Gunung Agung, Sidi Mantra melihat tubuh anaknya yang telah menjadi abu. Dilihatlah naga basuki yang menggelik-gelikkan tubuhnya dan mulutnya terus mengeluarkan api. Apa yang terjadi pada anakku? Kata Sidi Mantra. Naga basuki menceritakan semua pada Sidi Mantra. Wahai naga basuki yang baik, sudikah kau menghidupkan putraku lagi? Berilah ia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Mohon Sidi Mantra. Naga basuki berpikir sebentar, lalu menjawab, baiklah, aku akan menghidupkan putramu lagi. Namun ia tak boleh pulang bersamamu. Ia harus tinggal di sini dan jadi muridku. Aku akan mendidiknya agar menjadi orang yang baik dan berilmu. Apapun yang kau lakukan, asal membuat anakku menjadi orang yang baik, maka lakukan, jawab Sidi Mantra. Dengan kesaktiannya, naga basuki menghidupkan Manik Angkeran. Ampuni aku, ayah. Ampuni aku, naga basuki. Aku berjanji tak akan mengulangi kelakuan burukku ini, kata Manik Angkeran. Kami mengampunimu, anakku, tapi kau tak bisa pulang bersama ayah. Kau harus tinggal di sini untuk memulai hidup baru bersama naga basuki yang akan mendidikmu, jawab Manik Angkeran. Jawab Sidi Mantra. Kemudian Sidi Mantra mengeluarkan tongkat dan membuat garis yang
memisahkan dirinya dengan anaknya. Tiba-tiba dari garis itu keluar air yang makin lama makin deras. Gunung Agung pun terpisah dari sekitarnya. Genangan air itulah yang dikenal dengan Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Om Santi Santi.